anggota dari kelompok 10, Indah Khairunisa, Destri, Argita Hermi Jumiati. Mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks peranan protein dalam kehidupan sehari-hari. 1. Carilah dan pahami materi mengenai protein. 2. Temukan bahan makanan yang banyak mengandung protein dan dapat dijadikan objek atau sampel dalam proyek ini. 3. Amatilah kemudian videokan objek dan sampel yang menjadi sasaran. 4. Lalu edit video yang telah didapat dengan semenarik mungkin. Protein adalah instrumen yang mengekspresikan informal genetik melalui proses transkripsi dan translasi di dalam sel. Protein adalah makromolekul terpenting dalam sel hidup. Protein makhluk hidup umumnya dibentuk oleh 20 jenis asam amino melalui ikatan kovalen. Ditinjau dari fungsi biologinya, dapat digolongkan menjadi beberapa golongan, yaitu enzim, protein transport, protein nuklin dan penyimpanan, protein kontraktil atau motil, protein struktural, protein pertahanan, dan protein pengatur. Untuk lebih jelasnya penggolongan protein berdasarkan fungsi biologinya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Protein dapat juga digolongkan berdasarkan bentuk. Protein dapat juga dibagi menjadi dua golongan utama berdasarkan bentuk dan sifat-sifat fisik tertentu, protein globular dan protein fibros, protein serabut. Untuk mengetahui reaksi-reaksi yang terjadi pada protein, dapat dilakukan dengan uji protein. Di antaranya yaitu 1. Uji Biuret, 2. Uji xanthoprotein, 3. Uji koagulasi, 4. Uji denaturasi, 5. Uji sulfur, 6. Menguji larutan garam. Adapun objek yang digunakan, protein hewani, protein nabati. Telur merupakan sumber protein yang baik, disertai semua asam amino esensial di dalamnya sebagai pelengkap. 1 telur rebus mengandung 6 gram protein. Angka ini dapat mencukupi 11% asupan harian pada pria dan 14% pada wanita. Pada telur berukuran besar, sekitar 43% proteinnya ditemukan pada kuning T. Susu merupakan sumber protein yang sangat baik. Dalam segelas susu terkandung sekitar 7,58 gram protein yang dibutuhkan oleh tubuh anak. Ada 2 jenis protein di dalam susu, yaitu kasein dan whey. Protein kasein baik untuk mengontrol tekanan darah agar tetap stabil, sedangkan protein whey baik untuk pertumbuhan dan kesehatan otot anak. Tempe mengandung protein yang cukup tinggi, bahkan bisa menggantikan daging bagi para vegetarian. Bahkan, kandungan proteinnya dapat memenuhi kebutuhan harian tubuh. 1 porsi tempe cincang dalam cangkir mengandung 34 gram protein. Pada makanan berbasis tanaman, proteinnya tidak mencakup semua kandungan 9 asam amino esensial. Kaya protein. Dengan kandungan protein 26-28%, konsumsi kacang tanah sekali makan 25 gram dapat memberi sumbangan protein 12% dari angka kecukupan gizi AKG per hari. Kadar protein kacang tanah lebih tinggi daripada telur, susu, dan daging. Sampel-sampel yang sudah kami jelaskan tadi sudah terbukti positif mengandung protein tinggi. Dengan dilakukannya uji Biuret dan uji xanthoprotein, sampel tersebut bereaksi positif dengan ditunjukkan adanya perubahan warna larutan menjadi warna ungu. Dan pada uji xanthoprotein, sampel tersebut bereaksi positif dengan ditandai bentuknya endapan berwarna kuning. Susu normal mempunyai komposisi air 87, 20%, lemak 3,70%, protein 3,50%, laktosa 4,90%, dan mineral 0,07%.
Kandungan protein dalam telur cukup besar karena mengandung asam amino esensial. Secara rata-rata, protein dalam satu butir telur ayam rebus mencapai 6-7 gram protein. Kandungan gizi kacang tanah dalam 100 gram kacang mentah, kalori kacang 567 kal. Protein 25,8 gram, karbohidrat 16,1 gram. Kandungan gizi tempe, energi 150 kalori, protein 14 gram, lemak 7,7 gram. 1. Protein adalah instrumen yang mengekspresikan informal genetik melalui proses transkripsi dan translasi di dalam sel. 2. Ditinjau dari fungsi biologinya dapat digolongkan menjadi beberapa golongan, yaitu enzim, protein transport, protein nutrien dan penyimpanan, protein kontraktil atau motil, protein struktural, protein pertahanan, dan protein pengatur. 3. Untuk mengetahui reaksi-reaksi yang terjadi pada protein, dapat dilakukan dengan uji protein, diantaranya yaitu uji Biuret, uji xanthoprotein, uji koagulasi, uji denaturasi, uji sulfur, uji larutan garam.